Gue yakin banget nih cuy, ini sering terjadi di para modifikator pemula atau di sebagian orang yang baru memulai modifikasi motornya ya cuy. Pasti rata-rata itu mereka boncos secara budget karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Selamat datang kembali di channel Om Rasa Toberi ya cuy. Dimana di channel ini kita akan banyak membahas tentang dua tak khususnya Ninja RR ya cuy. Sebelum kita lanjut ke videonya nih cuy, jangan lupa subscribe, tinggalin komen juga, like juga, dan share ke teman-teman kalian ya cuy, biar channel ini makin berkembang cuy. So langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke cuy, di video kali ini gue mau mereview nih cuy, part-part modifikasi untuk Ninja RR Old yang sedang gue kerjakan ini cuy. Ini adalah salah satu motor proyekan gua, milik salah satu kerabat gua juga cuy. Dan sebenarnya motor ini itu udah dimodifikasi sebelumnya sama ownernya, tapi si ownernya itu kurang puas sama hasil modifikasiannya cuy, dan akhirnya beliau itu mempercayakan gua untuk memodifikasi ulang motor Ninja RR Old ini ya cuy. Oke cuy, yang pertama kali kita review adalah bagian kaki-kakinya dulu ya cuy. Untuk bagian kaki-kakinya nih cuy, pertama yang bakal gue review itu di bagian velg. Ini velg gue pakai dari VND untuk tipenya Six Star dan dibalut dengan ban favorit gue ya cuy. Sesuai video yang sebelumnya gue buat, ban favorit gue itu di depan itu gue pakai di ukuran 110 dan untuk di belakang itu gue pakai 130 ya cuy. Kita lanjut ke bagian arm nih cuy. Untuk armnya ini gue pakai dari Bipro yang tipe SPC Gen 1 ya cuy. Dan untuk underbone-nya itu gue pakai dari RC3 Premium yang Gen 2 ya cuy. Untuk looknya ya kurang lebih seperti inilah. Kita lanjut ke bagian shockbreaker. Untuk shockbreaker belakang ini gue upgrade ke RCB yang DB2 line premium ya cuy. Nah ini sekaligus gue kasih knowledge ke kalian ya cuy. Ini terserah sih, masukan ini bisa kalian terapin atau enggak. Nah untuk ukuran shock, ketika kalian mau mengganti shock atau mau mengupgrade shock belakang Ninja RR ya cuy, gue rekomendasiin untuk ukurannya itu di ukuran 260 ya cuy. Nah ukuran 260 itu sebenarnya ukuran standarnya shock belakang Ninja RR ya cuy. Nah untuk gue pribadi nih cuy, di ukuran shockbreaker 260 mm ini udah pas banget fitmentnya untuk Ninja RR ya cuy. Karena ya pertama emang untuk ukuran shock belakang standarnya itu kan sebenarnya di RR itu yang seperti gue bilang tadi di 260 mm ya cuy. Jadi emang rata-rata sih di pasaran itu untuk shockbreaker belakang aftermarketnya Ninja RR itu banyaknya di ukuran 265 dan ukuran 255 ya cuy. Dan emang agak sulit sih ditemuin untuk brand yang pakai di ukuran 260 itu ya. Cuman yang paling gue bisa rekomendasiin yang gue tahu itu ya cuman RCB, Gazzy, terus RPM sama Ohlin palingnya cuy. Jadi emang jarang banget sih di ukuran 260 itu untuk RR. Tapi ini salah satu mungkin rekomendasi untuk kalian ketika kalian mau mengupgrade shockbreaker belakang kalian, ya pakai aja yang 260 gitu biar fitmentnya dapat ya cuy. Nah lanjut ke shock depan, ini gue pakai yang originalnya Kawasaki ya cuy. Untuk tabung shock depannya juga ini gue ganti juga dengan yang baru karena yang sebelumnya itu udah lumayan ya udah berumur lah cuy, karena motor ini kan motor tua ya. Jadi ya ada beberapa part standarnya juga yang gua restorasi ya cuy, terutama yang mungkin bagi gua itu udah beberapa part yang emang udah kemakan oleh usia, jadi akhirnya gua ganti dengan yang baru dengan part originalnya Kawasaki ya cuy. Nah untuk asoknya juga ini sudah ganti dengan asok yang baru, termasuk juga dengan komsirnya, ini komsirnya udah ganti dengan yang baru ya cuy. Oke, kita lanjut ke part-part aluminium CNC nih cuy. Yang paling kelihatan banget di motor ini kan sebenarnya yang paling menonjol di motor ini part-part aluminium CNC yang udah gua anodize cuy. Di antaranya bracket-bracketnya ini gua pakai udah ganti ke yang part aluminium CNC ya cuy. Seperti selain bracket juga ada cover-covernya dari cover bak kanan kiri, terus ada cover rantai juga, ada cover tutup super caps juga, yang super caps juga, terus standar samping juga ini gua pakai almu yang CNC ya cuy. Jadi hampir keseluruhan sih ini untuk part-part aluminiumnya ini udah gua ganti semua. Part-part yang standarnya itu gua pakai yang aluminium CNC dan gua anodize ulang ya sih. Untuk warnanya gua pakai di sini sesuai keinginan ownernya, dia pengen ada warna-warna merahnya ya cuy. Jadi gua terapin si part-part CNC aluminiumnya ini gua warnain ke warna merah. Nah menurut kalian nih cuy, sebenarnya nyambung nggak sih warna pink ke warna merah? Karena untuk basicnya sendiri ini motornya itu bodinya itu warna pink bunglon ya cuy. Jadi sebenarnya sih masuk-masuk aja bagi gue. Tapi menurut kalian nih cuy, masuk nggak sih kira-kira untuk warna pink ke merah?
tulis di kolom komentar. Kita lari ke bagian kokpit nih cuy. Ini yang paling menurut gue paling asik banget sih untuk modifikasi di bagian kokpit ini, gue paling seneng. Nah untuk segitiganya nih cuy, segitiga atasnya triple clampnya ini gue pakai dari WR3 ya cuy. Nah untuk bracket stabilizernya, ini bracket stabilizernya gue pakai dari RC3, dan untuk stabilizernya ini gue pakai yang tipe short dari Matrix ya cuy. Untuk bagian speedometer ini cuy, untuk bagian speedometer sebenarnya ini udah pakai yang digital yang model Ducati, cuman karena papan speedonya itu bawaannya masih warna almu, akhirnya gue berangkatin untuk anodes ulang warnanya di warna merah ya cuy. Mungkin nanti di next video deh gue bakal spill untuk speedometernya seperti apa. Nah kita lanjut aja ke bagian pengereman atas ya cuy. Untuk bagian pengereman atasnya ini untuk full set kanan kirinya di koplingnya gue pakai dari RCBS1, dan bagian master remnya ini gue juga pakai RCBS1. Sebenarnya ini untuk RCBS1 itu bisa dibilang gue nggak rekomendasi untuk dipakai di 4 piston untuk kalipernya, karena ketika kalian pakai yang kalipernya itu 4 piston itu mungkin untuk bagian master atasnya itu minimal kalian pakai yang ukuran 16 mm ke atas ya cuy. Jadi karena RCBS1 ini kan sebenarnya ukurannya 14 mili, tapi ya nggak masalah juga sih sebenarnya kalian pakai 14 mili masih ngerem juga, cuman emang rada jauh pengeremannya, jarak pengeremannya gitu. Bukan berarti untuk RCBS1 itu jelek ya cuy, RCBS1 bagus, cuman untuk lebih pasnya itu ketika kalian pakai kalipernya 4 piston, bawahnya ya bagusnya itu pakai yang seperti gue bilang tadi, pakainya yang di atas 14 mm gitu. Kalian bisa pakai yang 16 mm gitu. Produk dari RCB lagi ya nggak apa-apa gitu kan, bisa, atau dari brand lain juga bisa. Intinya kalau pengen pas itu pengeremannya pengen enak banget, ya matchingnya itu pakainya yang 14 mm ke atas ya cuy, karena bawahnya itu RCBS1 itu 14 mm. Dan seperti gue bilang juga, bukan berarti nggak bisa ngerem, bisa ngerem, cuman ya lebih bisa dibilang lebih cakepnya lah itu biar matching itu bawahnya 4 piston, atasnya pakai master yang di atas 14 mili ya cuy. Nah ngomongin soal pengereman nih cuy, nah untuk kalipernya sendiri ini gue pakai dari Nissin ya cuy. Untuk depannya ini gue pakai Nissin yang 4 piston, dan di bagian belakang ini gue pakai Nissin yang Samurai 2 piston ya cuy. Nah ini mungkin kedepannya next juga, karena ini sebelumnya udah pakai RCBS1 di master atasnya, kemungkinan bakal gue upgrade ke yang 16 mm up ya cuy. Seperti nanti mungkin bisa gue ganti ke RPD atau ke brand lainnya cuy, yang mungkin nggak terlalu membengkak lah biayanya untuk gue upgrade ini cuy, karena ya balik lagi motor ini kan sebenarnya udah habis puluhan juta gitu loh. Sayang sebenarnya kan, karena udah habis puluhan juta akhirnya dimodif ulang kan ngebuang uang lagi gitu loh cuy. Seperti di video gue sebelumnya juga ya, itu ketika kalian mau modif atau mau merestorasi motor itu ya jangan terburu-buru lah, cari minimal ya rekomendasi untuk modifikasinya dulu ya kan, daripada udah habis duit puluhan juta akhirnya banyak part yang gak kepake dan di-upgrade ulang lagi yang akhirnya bikin budget membengkak ya cuy. Mungkin segitu aja sih saran dari gue, ketika kalian mau modif ya udahlah pelan-pelan aja gitu, beli yang sekalian bagus, tapi ya emang perlu effort waktu yang lebih lama gitu loh, tapi kan minimal banyak barang yang nggak kebuang gitu kan. Sayang kan motor udah habis ini setahu gue sih hampir 40 juta lah, ini motor habis 40 juta tapi akhirnya dibongkar ulang gitu, karena modifikasinya setelah mungkin si ownernya itu ngelihat sana sini akhirnya berubah pikiran, dan akhirnya di-upgrade lagi motornya. Kan sayang gitu loh, ngebuang uang banyak gitu loh cuy. Nah gue yakin banget nih cuy, ini sering terjadi di para modifikator pemula atau di sebagian orang yang baru memulai modifikasi motornya cuy. Pasti rata-rata itu mereka boncos secara budget karena tidak mencari referensi atau kurang referensi modifikasi ya cuy. Jadi sebenarnya gampang lah, ini kan zaman udah modern gitu loh, tinggal cari aja referensi modifikasi di sosial media juga kan banyak tuh untuk motor-motor ya. Seperti kalian misalkan punyanya Mio ya cari aja akun modifikasi Mio gitu, di manalah di sosial media apapun itu pasti ada gitu kan. Jadi kalian jangan sampai minim referensi dan akhirnya kalian ngabisin banyak uang gitu, karena banyak part yang udah dibeli tadinya mungkin konsepnya begini, akhirnya kalian setelah baru dapat referensinya telat, melihat di sosial media atau lihat punya teman kalian ya akhirnya ngebuang banyak duit gitu loh. Oke cuy, kita lanjut ke part lainnya nih cuy, yang gua rubah nih cuy, yang gua upgrade. Nah selain yang tadi gua udah sebutin, part lainnya juga yang nggak lepas dari gua upgrade itu di bagian knalpot ya cuy. Untuk knalpotnya sendiri nih cuy, ini gua pakai yang Super Cobra dari RS1 ya cuy. Untuk chambernya itu ukuran 40, dan untuk selinsernya ini gue pakai Taiga yang karbon original ya cuy.
Nah untuk bagian selinsernya nih cuy, mungkin ada bakal gua upgrade lagi karena ini sebenarnya untuk selinsernya sendiri bawaan dari sananya, dari si ownernya cuy. Cuman si selinsernya itu udah beli si ownernya pakai DBS yang titanium seperti motor Ninja RR Old SG 4 yang gua pakai ya cuy. Nah untuk selinsernya nanti kemungkinan bakal dirubah dan mungkin nanti untuk full reviewnya gua bakal taruh di video selanjutnya ya cuy. Bagian lainnya juga yang kemarin baru gua upgrade itu di bagian bracket fairingnya cuy. Untuk bracket fairingnya ini gua pakai yang Almu tipe CNC, ini dari iTech untuk bracketnya, dan ini bawaannya dari si iTech-nya itu udah warna merah, di anodes warna merah, jadi udah pas lah ini, jadi nggak banyak gua rubah lagi. Untuk si bracketnya itu PNP ke Ninja RR, dan ya seperti ini looknya cuy kurang lebih. Lanjut ke part karbon Kevlarnya nih cuy. Nah untuk karbon partnya ini udah keseluruhan sih, ini udah pakai part-part standarnya itu di Kevlar ya cuy. Jadi mulai dari spakbor, terus air scope, terus tutup rantai, terus apalagi ya spion, terusnya pokoknya sampai ke sen juga, ke behel ini udah pakai yang karbon Kevlar ya cuy. Dan beberapa part sih sebenarnya ada yang dilapis, tapi ada beberapa part juga yang emang pakai fiber Kevlar ya cuy. Nah selanjutnya ini yang mungkin perlu effort banyak itu di bagian baut-baut titaniumnya cuy. Untuk baut-baut titaniumnya nih cuy, ini gue nggak sembarangan beli karena seperti kebiasaan gue itu ketika kita mau mengganti baut dengan yang atau stainless ataupun titanium itu gue biasain gue mengfitting ulang si baut-bautnya itu cuy. Jadi biar nggak banyak yang baut dipotong atau dibuang ya cuy. Jadi ini juga saran untuk kalian ketika kalian mau mengganti baut-baut ke stainless ataupun ke titanium, ya lebih baik sih di fitting aja, dicopot dulu bautnya, kalian ukur berapa sentinya, jadi nggak ngebuang baut gitu loh, nggak motongin ulang baut. Jadi kan akhirnya ke hasilnya itu lebih perfect lah, jadi nggak ada bagian-bagian yang dipotong, nggak ada bagian-bagian yang digerinda lagi, dan akhirnya ya emang sih butuh sedikit effort gitu mengukur satu-satu baut gitu kan. Tapi ya demi hasil yang maksimal ya alangkah baiknya sih di fitting ulang aja ya cuy. Oke cuy, overall untuk perbautan duniawi ini sebenarnya udah 80%-an yang udah kerakit dan udah gua pasang ya cuy. Dan memang beberapa baut titanium ini ada yang belum gua pasang, tapi barangnya udah ada, cuman emang belum ada waktu untuk memasangnya ya cuy. Karena gua sendiri kerja jadi masih nguli ya, cuma bisa manfaatin waktu-waktu kosong gua ketika gua ada di rumah atau ketika gua sedang istirahat, ya gua kerjain pelan-pelan proyekan-proyekan motor yang sedang gua kerjain ini ya cuy. Oke cuy, so buat kalian nih cuy yang nggak mau ketinggalan proyekan-proyekan gua yang sedang gua kerjain ini, ada Ninja RR Old yang ini, ada Ninja RR Old yang satunya juga yang SG 4 yang sedang gua bangun juga. Jangan lupa subscribe channel gua ya cuy, biar kalian nggak ketinggalan proyekan upgradean proyekan-proyekan gua nih cuy. Jadi kalian subscribe aja dulu channel Om Rasato Belly, jangan lupa like juga, tinggalin komen juga, dan share ke teman-teman kalian cuy. Semoga next video-video gue ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menginspirasi modifikasi motor-motor kalian ya cuy, khususnya Ninja RR, karena yang emang sedang gue kerjain ini banyaknya Ninja RR, jadi mungkin bisa jadi referensi juga untuk kalian memodifikasi Ninja RR kalian ya cuy. So see you next video, thanks for watching, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu asap. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.